Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Arifka dengan NIM 24040450016. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu teknik dalam konseling behavioristik, yaitu teknik behavior kontrak atau kontrak perilaku. Nah, teknik ini dipilih karena sangat relevan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan perilaku peserta didik, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya kedisiplinan di sekolah, permasalahan seperti sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, serta melanggar tata tertib sekolah. Nah, kurang bertanggung jawab juga terhadap kewajiban akademik hingga rendahnya kesadaran dalam mematuhi aturan sekolah, yang dimana merupakan hal yang cukup sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Nah, permasalahan ini tersebut tentu tidak dapat dianggap sepele karena kedisiplinan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, peserta didik yang memiliki sikap disiplin akan lebih mudah mengembangkan rasa tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan mengatur dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video pembelajaran ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknik behavior kontrak berdasarkan analisis kasus nyata yang terjadi di sekolah. Nah, selain itu, video ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknik ini digunakan sebagai bentuk intervensi konseling yang sistematis dalam membantu peserta didik membangun perilaku disiplin secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. Nah, melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami ketertarikan antara teori behavioristik dengan praktik konseling yang diterapkan secara langsung di lapangan. Nah, selanjutnya, konseling behavioristik merupakan salah satu pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara nyata. Nah, pendekatan ini didasarkan pada teori belajar yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam perspektif behavioristik, perilaku seseorang dipengaruhi oleh hubungan antara stimulus, respon, dan konsekuensi. Artinya, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan serta akibat yang diterima setelah perilaku tersebut dilakukan. Nah, jika suatu perilaku mendapatkan penguatan atau reinforcement, maka perilaku tersebut cenderung akan muncul kembali dan berkembang menjadi kebiasaan. Nah, sebaliknya, apabila perilaku tidak memperoleh penguatan atau justru mendapatkan konsekuensi yang kurang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan perlahan berkurang. Pendekatan ini sangat sesuai diterapkan di lingkungan pendidikan karena banyak permasalahan peserta didik yang berkaitan langsung dengan perilaku nyata seperti disiplin, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta hubungan sosial di sekolah. Nah, salah satu teknik yang digunakan dalam pendekatan behavioristik adalah behavior kontrak, di mana behavior kontrak ini merupakan bentuk kesepakatan tertulis antara konselor dan konseli mengenai perilaku yang ingin diubah. Nah, target perilaku yang harus dicapai, bentuk penghargaan yang akan diberikan, serta konsekuensi apabila target tersebut tidak berhasil dipenuhi.
Nah, teknik ini menegaskan bahwa setiap perilaku memiliki konsekuensi. Dengan adanya kontrak yang jelas, peserta didik dapat memahami apa yang harus dilakukan, alasan mengapa perilaku tersebut perlu diubah, serta dampak yang akan diterima apabila berhasil maupun gagal mencapai target. Tujuan utama dari teknik ini adalah membantu peserta didik mengubah perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih positif, meningkatkan rasa tanggung jawab, memperkuat komitmen, membentuk kebiasaan disiplin, serta melatih kemampuan mengendalikan diri secara mandiri. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah studi kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Terdapat seorang peserta didik yang berinisial A, siswa kelas 8 SMP yang sering datang terlambat ke sekolah dalam satu minggu. Dapat terlambat sebanyak 3-4 kali. Nah, selain itu, ia juga sering terlambat mengumpulkan tugas, kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung, dan beberapa kali mendapat teguran dari wali kelas karena tidak mematuhi aturan kelas. Nah, berdasarkan hasil observasi guru BK, dan wawancara dengan wali kelas, diketahui bahwa A ini memiliki kebiasaan tidur larut malam karena terlalu sering bermain game dan juga bermain media sosial. Nah, kebiasaan ini menyebabkan si A ini sulit bangun pagi sehingga sering terlambat berangkat ke sekolah. Nah, selain itu, pengawasan dari orang tua juga masih kurang karena kedua orang tuanya bekerja hingga larut malam, sehingga kontrol terhadap kebiasaan belajar dan aktivitas sehari-hari A ini menjadi terbatas. Nah, dari sisi psikologis, A juga menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya disiplin. Ia menganggap keterlambatan sebagai hal yang biasa dan belum memahami dampak jangka panjang dari perilaku tersebut terhadap prestasi akademik maupun pembentukan karakternya. Nah, permasalahan utama dalam kasus ini adalah rendahnya tingkat kedisiplinan peserta didik, khususnya dalam pengelolaan waktu, tanggung jawab terhadap tugas sekolah, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam pendekatan behavioristik. Fokus utama bukan pada masa lalu konseli, tetapi pada perilaku nyata yang dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, perilaku yang menjadi fokus dalam kasus ini adalah kebiasaan datang terlambatnya dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Nah, selanjutnya, jika dianalisis menggunakan pendekatan behavioristik, masalah pada konsili A dapat dipahami melalui hubungan antara stimulus, respon, dan konsekuensi. Nah, kasus ini dapat dianalisis menggunakan model ABC dalam pendekatan behavioristik, yaitu antecedent, behavior, dan konsekuensi. Antecedent atau kondisi sebelum perilaku muncul dalam kasus ini adalah kebiasaan konseli bermain handphone hingga larut malam, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta tidak adanya aturan yang tegas mengenai waktu tidur dan waktu belajar di rumah. Selain itu, di sekolah juga belum terdapat konsekuensi
yang cukup kuat terhadap perilaku keterlambatan, sehingga A tidak merasa bahwa perilaku tersebut merupakan masalah yang serius. Behavior atau perilaku yang muncul adalah datang terlambat ke sekolah, mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung, kurang fokus ketika belajar, serta sering menunda pengerjaan tugas. Sedangkan konsekuensi yang terjadi adalah perilaku tersebut terus berulang karena tidak adanya penguatan positif terhadap perilaku disiplin maupun konsekuensi yang konsisten terhadap perilaku keterlambatan. Nah, sebagai contoh, ketika si A ini datang tepat waktu, nah tidak ada bentuk penghargaan yang membuat perilaku tersebut diperkuat. Sebaliknya, ketika ia terlambat, konsekuensi yang diberikan hanya berupa teguran sesaat yang tidak memberikan pengaruh jangka panjang. Nah, melalui analisis ABC ini, konselor dapat memahami sumber masalah secara lebih jelas sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, kasus ini sangat tepat ditangani menggunakan teknik behavior kontrak ya, karena masalah yang muncul berupa perilaku nyata dapat diamati serta dapat diukur, di mana memungkinkan adanya target perubahan yang jelas. Selain itu, teknik ini membantu peserta didik memahami hubungan antara perilaku dan akibat yang diterimanya. Nah, dengan demikian, perubahan perilaku tidak hanya terjadi karena tekanan dari luar, tetapi juga karena munculnya kesadaran dan komitmen dari dalam diri konseli sendiri. Nah, selanjutnya penerapan teknik behavior kontrak dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis agar perubahan perilaku dapat berjalan dengan efektif. Nah, tahap pertama adalah asesmen atau identifikasi masalah perilaku. Nah, pada tahap ini konselor mengumpulkan informasi mengenai frekuensi keterlambatan, penyebab perilaku, kondisi keluarga, pola kebiasaan sehari-hari, serta faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku konseli. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dengan konseli, wali kelas, maupun komunikasi dengan orang tua. Nah, tahap kedua adalah goal setting atau penetapan tujuan perilaku. Nah, tujuan perilaku harus dirumuskan secara jelas, spesifik, realistis, dan dapat juga diukur. Sebagai contoh, target yang ditetapkan adalah konseli mampu datang tepat waktu ke sekolah selama 5 hari berturut-turut dalam 1 minggu serta mengumpulkan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, tahap ketiga adalah penyusunan kontrak perilaku. Nah, kontrak ini merupakan inti dari teknik behavior kontrak. Nah, isi kontrak meliputi perilaku target, waktu pelaksanaan, bentuk reinforcement, konsekuensi jika target tidak tercapai, serta kesepakatan antara konselor dan konseli. Kontrak perilaku harus disusun secara tertulis, bukan hanya secara lisan. Hal ini penting karena kontrak tertulis memberikan kejelasan mengenai target perilaku yang ingin dicapai, bentuk reinforcement yang akan diberikan, konsekuensi apabila target tidak tercapai, serta waktu pelaksanaan yang telah disepakati bersama. Nah, selain itu, kontrak tertulis juga membantu meningkatkan komitmen konseli karena adanya rasa tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Nah, di mana konselor juga lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi karena indikator keberhasilan sudah tertulis secara jelas. Nah, sebagai
Sebagai contoh, jika A berhasil datang tepat waktu selama 5 hari berturut-turut, maka ia akan memperoleh penghargaan berupa pujian dari guru BK, penguatan positif dari wali kelas, serta izin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler favoritnya. Nah, namun jika target tersebut tidak tercapai, maka A diminta membuat refleksi tertulis mengenai penyebab kegagalannya dan menyusun strategi perbaikan agar dapat berhasil pada minggu berikutnya. Nah, pada tahap ini, konselor akan menjelaskan aturan secara rinci agar konseli benar-benar memahami tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, respon yang diharapkan dari konseli adalah munculnya komitmen untuk menjalankan kontrak tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab. Nah, tahap berikutnya adalah implementasi, monitoring, dan evaluasi. Konselor akan memantau perkembangan perilaku konseli secara berkala, memberikan reinforcement sesuai kesepakatan, serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan kontrak yang telah dibuat. Nah, jika diperlukan, kontrak dapat diperbaiki atau disesuaikan agar menjadi lebih realistis dan efektif. Nah, selanjutnya, teknik behavior kontrak memiliki beberapa kelebihan dalam menangani kasus seperti ini. Pertama, teknik ini memberikan arah jelas mengenai perilaku yang harus diperbaiki, di mana konseli mengetahui secara spesifik target yang harus dicapai sehingga proses perubahan menjadi lebih terarah. Kedua, teknik ini membantu meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen peserta didik karena konseli ikut terlibat dalam penyusunan kontrak. Hal ini membuat konseli merasa tanggung jawab terhadap perubahan perilakunya sendiri. Ketiga, adanya reinforcement, di mana mampu memperkuat perilaku positif sehingga perubahan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Keempat, teknik ini memudahkan proses evaluasi karena indikator keberhasilan telah ditentukan sejak awal. Namun demikian, teknik ini juga memiliki keterbatasan. Nah, apabila konseli tidak memiliki motivasi internal yang cukup kuat, maka kontrak yang dibuat hanya akan berjalan sementara dan tidak bertahan lama. Selain itu, keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada konsistensinya konselor, dukungan dari lingkungan sekolah, serta keterlibatan orang tua dalam proses perubahan perilaku. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh konselor adalah kontrak yang dibuat harus realistis, tidak terlalu berat, dan disesuaikan dengan kondisi konseli agar tujuan perubahan perilaku dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya sebagai penutup, teknik behavior kontrak merupakan salah satu strategi yang efektif dalam konseling behavioristik untuk membantu peserta didik meningkatkan kedisiplinannya. Nah, melalui kesepakatan yang jelas, pemberian reinforcement yang tepat, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, peserta didik dapat belajar memahami konsekuensi dari perilakunya dan membentuk kebiasaan positif secara konsisten. Nah, teknik ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah perilaku dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Pemahaman terhadap teknik behavior kontrak sangat penting bagi calon guru bimbingan dan konseling, karena keberhasilan layanan konseling tidak hanya terletak pada kemampuan menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga pada kemampuan membantu peserta didik membentuk perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Nah, seorang guru BK tidak hanya berperan sebagai pemberi solusi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan agen perubahan yang membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu mengelola perilakunya secara sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, penguasaan teknik behavior kontrak menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh calon konselor di lingkungan pendidikan. Nah, demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.